Iya, shalom saudara, selamat malam, berjumpa lagi di Mesbah Doa. Biarlah kita mau terus setia, berdoa, mencari Tuhan, dan terus memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita percaya kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Karena itu saya mau menyapa yang ada di Indonesia, shalom, yang ada di luar negeri, di semua bangsa-bangsa, shalom. Tuhan terus memberkati setiap kita dalam anugerah-Nya. Karena itu kita perlu terus berjalan bersama Tuhan, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita untuk terus membimbing dan menuntun kita di dalam segala jalan kebenaran-Nya. Biar malam ini kita mau terus berkata, Tuhan pegang tangan kami, Roh Kudus tuntun langkah kami, karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Roh-Mu bawalah diri kami Tuhan, diriku kepada jalan kebenaran-Mu, amin. Kebenaran agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Karena kami tak dapat jalan sendiri Tuhan, jalan sendiri tanpa Roh-Mu, bawa kami kepada, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar kami tidak tersesat, mengikuti. Mari katakan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami beri syukur dalam, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi, peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari Tuhan. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu, bawalah kami Tuhan, lah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kami perlu Tuhan tangan-Mu di hidup kami.
langkah-langkah kami di dalam jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan oleh Engkau bagi kami Tuhan, untuk menuntun segala jalan hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Bawa kami ke dalam segala jalan kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Bahkan hari-hari ini bawa kami untuk terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu Bapa, di dalam jalan-jalan-Mu ya Roh Kudus, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin Roh Kudus, amin Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami kepada, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Sekali lagi saudara katakan, peganglah tangan kami Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kami tidak bisa jalan tanpa tuntunan-Mu Roh Kudus di hidup kami. Amin. Bawa kami kepada diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalan-Mu. Bawa kami Tuhan berjalan dalam jalan-Mu, di jalan kebenaran, di jalan yang Kau tuntun. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan segala janji-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya di hidup kami Bapa. Percaya pada Tuhan, Dialah Tuhan yang berjanji dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya atas hidup kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Amin. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
Tiada Tuhan yang seperti Engkau Yesus, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang Kaulah Tuhan, oh, yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Kami kan setia Tuhan, amin. Melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allah. Lebih lagi saudara, angkat imanmu. Engkau yang menantikan janji Tuhan, katakan bersama, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu terbukti Tuhan, amin. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Kami kan setia melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, Kau Tuhan yang setia, Kau genapi semua janji-Mu dalam hidup kami. Mari imani semua janji Tuhan atas hidup kita, saudara. Katakan terima kasih Tuhan, karena Engkau menggenapi semua janji-janji-Mu atas hidup kami. Kau Tuhan yang berjanji, Kau Tuhan yang menggenapi bagi kami. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu begitu terbukti Tuhan, amin. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih. Ajar kami terus menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus setia kepadamu Bapa, sebab Engkau Tuhan yang setia, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Katakan Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami.
Biar kami mau terus jadikan Engkau segala-galanya di hidup kami, yang tidak pernah ada satupun yang dapat menggantikan Tuhan di hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Itu bagian Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Melayani, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Yes. Bapa dan Raja, Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, oh, selama hidupku. Mari angkat tanganmu saudara, biar ini menjadi pengakuan kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Yes. Kau yang ku pandang, oh, selama hidupku. Amin Yesus, amin Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya di hidup kami. Ajar kami menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus yang jadi pusat penyembahan kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami, bukan yang lain. Ajar kami hidup bagi Tuhan, ajar kami hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di hidup kami. Mari saudara, lebih lagi kita mau katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu yang menjadi bagian bagi hidup kami. Itu bagianku, Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami mau di sepanjang hidup kami mengasihi dan melayani-Mu Bapa. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami siapkan tanah hati kami jadi tanah yang subur, karena itu segala amarah, kepahitan, kebencian, kekhawatiran, ketakutan kami buang dari hati dan hidup kami. Biar firman-Mu tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Selamat malam Ibu, saya dari Nias. Saya mau bersaksi atas kasih Tuhan Yesus yang kami alami sejak bulan 9 tahun 2020. Suami saya sakit bisul di leher belakang sebesar setengah kelapa dan bermata dua. Bermata dua atau 21 ini ya, karena saya juga ini bingung ya saudara. Pokoknya bermata lah gitu ya. Soalnya kalau bermata 21 kayaknya kebanyakan, tapi soalnya tulisannya disambung. Bermata ya, kami terus bergumul dalam doa dan akhirnya dia disembuhkan Tuhan. Dan sejak dia disembuhkan Tuhan itu dia baru mau melayani di gereja sebagai sekretaris, Bu. Sebelumnya bila dia ditunjuk untuk diminta menjadi sekretaris di gereja, dia selalu menolak. Tapi saya terus berdoa agar suamiku mau melayani di gereja, Bu. Lalu pada tanggal 1 November anak kami sakit. Kata dosennya, dia mengalami depresi berat dan harus ditangani oleh psikiater. Tapi di Nias itu belum ada psikiater. Dan saya terus gumuli dalam doa karena saya percaya ketika Ibu menyampaikan khotbah, Ibu berkata bahwa tidak ada doa pendeta manapun yang hebat selain doa kita sendiri saat kita datang di hadirat Tuhan. Amin. Akhirnya 19 November di tengah malam anak saya menangis. Dan dia berkata, aku tidak mau gila. Saat itu saya sujud pada Tuhan. Aku mau gila, dia menangis, anaknya menangis ya saudara. Aku mau gila, saat itu saya sujud pada Tuhan dengan doa dan air mata. Dan puji Tuhan paginya dia sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan dan semua karena Tuhan. Tanggal 15 Januari anak saya harus balik ke Jogja karena dia kuliah di Jogja dan mau melanjutkan untuk menyelesaikan magisternya di jurusan psikologi. Wah, saudara ya. Padahal anaknya kuliah di psikologi ya, bahkan sudah magister, tapi stres ya sampai mau gila. Jadi hati-hati ya saudara, ternyata memiliki ilmu kejiwaan saja tidak cukup, kecuali kita benar-benar berserah dan memiliki Tuhan dalam hidup ini ya. Dan pada tanggal 16 Februari dia mengalami sakit di bagian perut. Dan besoknya ia dibawa ke dokter dan hasilnya adalah dia terkena usus buntu. Lalu akhirnya dia harus dirujuk ke rumah sakit. Di sana dia dinyatakan reaktif ya, karena sebelum ditindaki harus diswab dulu saudara ya, dan dokter menyatakan anaknya reaktif. Besoknya dilanjutkan dengan swab dan dinyatakan positif COVID. Dengan rasa sakit diisolasi sebagai seorang ibu, Bu, hati saya sangat tertekan. Dia adalah anak tunggal kami. Ya, dia di keadaan jauh di Jogja, saya tidak bisa bertemu, rasanya saya mau terbang langsung ke Jogja. Tapi tidak mungkin karena masih ada ketentuan COVID, Bu. Saat itu
saya dikuatkan dengan khotbah-khotbah ibu bahwa kalau memang seseorang sudah harus mati, maka bukan hanya karena COVID. Ya, tetapi saya percaya semua itu seizin Tuhan. Karena itulah saya akhirnya berdoa dan menjadi tenang setelah mendengarkan khotbah ibu. 5 hari kemudian swabnya datang lagi dan hasilnya negatif. Puji Tuhan sampai sekarang usus buntunya pun berangsur sembuh. Saya mengucap syukur Bu, ujian hidup ini tidak sampai di situ. Karena pada tanggal 9 Maret suami saya mengalami sakit lagi di bagian leher sebelah kiri. Dan sampai saat ini belum ada perubahan. Namun kami tetap bergumul dan tetap percaya. Kami tetap bawa dalam doa dan semoga Tuhan memberi kesembuhan, bahkan apapun jawaban Tuhan. Kami tetap percaya pada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bu untuk semua khotbah Ibu yang menguatkan. Semoga pelayanan Ibu diberkati Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Shalom. Amin, amin. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa Bu ya. Memang di hidup ini saudara Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Tapi Dia berjanji ketika masalah datang Tuhan akan menjadi kekuatan dan sumber penghiburan bahkan mujizat bagi kita. Ya, ibu ini telah bersaksi bagaimana dari suaminya kena bisul sampai akhirnya melayani Tuhan. Anaknya depresi mau gila. Sekarang saya banyak yang WA ke saya menghadapi anak-anak yang depresi. Ya saudara, karena pandemi ini mungkin anak-anak juga tidak dapat keluar rumah. Mereka tadinya biasa bersekolah. Mungkin ditambah dengan tugas-tugas online sehingga banyak anak-anak yang mengalami depresi. Ada begitu banyak orang tua yang datang kepada saya hari-hari ini dengan kasus yang sama, anaknya depresi. Tapi saya hanya mau berkata, kita para orang tua lah yang harus membawa atmosfer dalam rumah itu supaya rumah itu menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak kita. Jangan sampai stres kita itu turun kepada anak sehingga mereka juga mengalami tekanan bahkan depresi yang berat. Ya, terima kasih Ibu. Ya, bahkan kesaksiannya luar biasa, anak satu-satunya padahal dia sudah mau magister di psikologi loh saudara, tetapi mengalami tekanan kejiwaan yang luar biasa. Memang tidak menutup kemungkinan. Manusia itu sangat terbatas, kekuatannya pun terbatas. Ketika tekanan yang datang itu cukup berat, maka berhati-hatilah. Yang paling pertama adalah jagalah jiwa kita saudara. Kenapa? Karena dalam jiwa itulah bisa terjadi tekanan, dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi firman Tuhan berkata, kita belajar ketika Daud mengalami tekanan yang hebat. Apa yang Daud lakukan? Dia memperkatakan kepada jiwanya, kepada dirinya, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku pujilah Tuhan, bergembiralah. Jadi kita harus memperkatakan pada jiwa kita. Jangan biarkan jiwa kita stres, tertekan, lalu iblis mengambil alih sehingga mengendalikan kehidupan kita karena jiwa kita sakit. Makanya selalu dalam doa saya, kalau saya berdoa bagi orang yang sakit, kita juga selalu berdoa sembuhkan jiwanya Tuhan. Agar jiwa kita tidak tertekan karena itu sangat berbahaya saudara ya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sudah sampai di Yeremia 42. Judul perikopnya Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemarin kita sudah belajar ketika gubernur yang diangkat untuk orang-orang yang tersisa di Yehuda dan Yerusalem itu dibunuh saudara ya. Lalu kita tahu bersama Ismail itu yang telah membunuh gubernur yang diangkat oleh Tuhan yaitu Gedalia. Lalu setelah itu mereka dibunuh dengan pasukannya oleh Ismail. Lalu Ismail membawa semua kaum yang tersisa di Yehuda itu dibawa oleh Ismail nih. Ditarik ke sana, ditarik ke sini. Nasib bangsa ini sudah begitu luar biasa. Kenapa? Tanpa raja, tanpa hukum, tanpa Tuhan. Dibawa ke sana ke sini lalu kita tahu akhirnya
Mereka diselamatkan oleh Yohanan yang memperingati Raja Gedalia pada waktu itu bahwa Ismail akan membunuhmu, tapi dia nggak percaya. Dan benar Yohanan melihat ketika Raja Gedalia dibunuh, mereka mengejar kelompoknya Ismail ini. Lalu akhirnya mereka membawa kembali pulang ya bangsa Yehuda yang tersisa untuk dibawa kembali. Sekarang Yeremia 42. Di sana Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir karena bangsa ini udah bingung mau kemana, saudara ya. Ayat yang pertama, kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Karea dan Asaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar. 2, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang yang sedikit, dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Akhirnya mereka memohon kepada Yeremia agar Yeremia memohonkan doa kepada Tuhan, saudara. Kepada Allah, saudara. Mereka bilang, tolong mohon doa kepada Tuhan Allahmu. Ya, untuk setiap kami yang masih sisa ini yang hanya tinggal sedikit. Bingung nasibnya itu mau bagaimana. Ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Ya, saudara yang terkasih, kita lihat akhirnya bangsa itu datang kepada Yeremia. Tadinya mereka itu membenci Yeremia. Sekarang mereka datang dan berkata, tolong mohonkan doa kepada Allah. Ya, apakah Tuhan masih mendengarkan doa kami? Satu aja yang kami minta di sana, dia katakan, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Sering kali manusia itu baru mau datang kepada Tuhan kalau keadaannya sudah kepepet. Maju udah gak ada jalan, mundur udah gak ada jalan, ke kanan gak ada jalan, ke kiri tidak ada jalan. Barulah ketika begitu manusia itu baru mau cari Tuhan. Baru mau datang kepada Tuhan, ya, memohon supaya Tuhan tunjukkan jalan. Saudara, kalau hari-hari ini kita sudah tahu kebenaran, mari jangan tunggu sampai nasib kita sudah tidak ada jalan, semua sudah buntu, baru kita mau bertobat. Mari kita lakukan firman Tuhan, mari kita bertobat, apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Agar nasib kita ya tidak menjadi seperti orang-orang ini, sudah buntu sampai gak tahu mau jalan kemana. Coba kalau dari dulu mereka mempercayai Allah, mempercayai Nabi Yeremia untuk bertobat, ya tidak akan seperti itu nasib mereka. Ya terhuyung-huyung ke sana ke sini, bayangkan tanpa rumah, tanpa apa-apa lagi. Bahkan ketakutan, ada pembantaian di sekeliling mereka. Aduh ya. Mari saudara, hari-hari ini kita mau terus berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, ya kami mau Tuhan tuntun kami. Tuhan bawa kami untuk mendekat kepada Tuhan. Bahkan saudara bisa berdoa agar apa? Agar Tuhan juga menunjukkan jalan yang harus saudara tempuh. Ya, dan apa yang harus saudara lakukan. Kita perlu meminta petunjuk Tuhan. Bukan hanya ketika kepepet. Mumpung belum kepepet, mari kita datang pada Tuhan saudara untuk bertanya. Itu Tuhan akan lebih memperhatikan kita kalau kita datang bukan hanya karena kepepet. Ayat yang keempat, jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu. Seperti yang kamu minta itu dengan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab. Aku akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak. Ya, akan kudiamkan kepadamu.
Ya, jadi Yeremia berkata, jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberitahu Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Puji Tuhan, mereka akhirnya datang untuk mau mendengar jawaban dari Tuhan. Ya, mereka mau akhirnya datang kepada Yeremia untuk memohon apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidup dan jalan mana yang harus mereka tempuh. Ayat yang kelima, berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami. Ayat 6, maupun baik atau buruk kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mereka akhirnya mempercayai ya bahwa mereka mau mendengarkan bukan hanya yang baik saja dari firman Tuhan. Mereka berkata, kami siap untuk mendengarkan dan taat pada semua yang Tuhan suruh, bukan hanya pada yang baik-baik saja, ya, tapi juga pada yang tidak baik kami mau mendengar. Tadinya mereka tidak mau mendengar tentang penghukuman, nanti semua sudah terjadi baru semuanya terlambat. Akhirnya sekarang puji Tuhan masih bertobat, mereka datang berkata, Yeremia, ya, kami mau percaya pada firman Tuhan. Bukan hanya firman yang baik-baik saja, firman yang tidak baik pun kami mau mendengar. Dan kami mau belajar taat dan melakukan, mereka berkata ya. Maupun baik atau buruk, dia bilang, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Akhirnya mereka menaruh harap dan percaya bahwa keadaan mereka akan baik ketika mereka mendengar suara Tuhan. Itu memang yang terbaik. Saudara, Yohanan dan rekan-rekannya mengucapkan kutukan mereka sendiri. Yeremia hanyalah menguraikannya, meminta petunjuk Allah tanpa maksud untuk mengikuti petunjuk itu. Ya, dan itu merupakan kesalahan yang tragis. Pastikan untuk tidak pernah meminta kepada Allah sesuatu yang Anda ketahui dalam hati Anda bahwa Anda benar-benar tidak menghendakinya. Lebih baik tidak berdoa ketimbang berdoa dengan munafik ya. Allah tidak bisa ditipu saudara. Apa yang terjadi saudara? Mereka akhirnya memohon ya kepada Yeremia untuk berkata apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sampaikan, ya, dan apa yang Tuhan ingin mereka untuk lakukan. Itu yang mereka tanya saudara kepada Yeremia. Ya, mereka berkata, tanyakan pada Allahmu. Ya, jalan mana yang harus kami tempuh, apa yang harus kami lakukan. Saudara, ya, Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Ya, dan kesetiaannya itu tidak pernah berakhir. Selama kita mau bertobat, selama kita mau kembali kepada jalan-jalan Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan menyatakannya bagi setiap kita asal kita mau dengan hati yang tulus berbalik. Ya, karena tidak akan pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita mau terus mencari Tuhan, dan biarlah kita mau terus memperkatakan bahwa kami tahu Engkaulah Tuhan yang sanggup menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, dan hidup kami akan berbahagia hanya ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kesetiaan-Mu kepada kami tidak pernah berakhir Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari kita renungkan saudara segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan kesetiaan-Nya. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai perkataan Tuhan. Ajar kami mempercayai janji-Mu. Karena sekalipun kelihatannya tidak enak, tetapi perkataan Tuhan itu yang terbaik, rencana-Mu yang terbaik. Dan kalau Engkau yang berjanji,
Tuhan Engkau yang menepatinya. Bawa kami mengalahkan kedagingan kami untuk belajar taat pada perkataan-Mu, takluk kepada firman-Mu Bapa. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu teruji, terbukti bagi kami Tuhan. Amin. Di sepanjang hidupku selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ajar kami mempercayai kesetiaan Tuhan, bahkan di saat masa sulit pun, ketika kami taat pada firman-Mu dan perkataan-Mu, kami akan melihat penyertaan pertolongan Tuhan bagi kami. Sebab rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kami yang percaya. Demikian juga bagi rumah tangga pernikahan kami. Kami tahu rancangan Tuhan terbaik bagi suami, istri, anak-anak kami. Semuanya Tuhan boleh digenapi dalam firman Tuhan atas kehidupan rumah tangga kami. Suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan, masa depan mereka dijamin, jodoh mereka bahkan Tuhan yang mempertemukan untuk kepentingan kerajaan-Mu. Bahkan seluruh keluarga besar kami dijagai, lindungi Tuhan, mulai dari orang tua kami, oma opa kami, semua Tuhan, para single parent yang terus berdoa berharap pada-Mu, Tuhan jagai, lindungi, beri damai sejahtera, senantiasa pertolongan Tuhan turun dan melimpah atas kehidupan kami. Bahkan semua anggota keluarga kami Tuhan hari-hari ini yang sedang terikat dengan dosa apapun, yang sakit, yang sedang terbaring sakit, Tuhan menyembuhkan, memberkati, kesembuhan boleh terjadi, bahkan kelepasan terjadi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Persoalan apapun yang sedang kami alami, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan, rokok, bahkan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, yang terikat dengan semua hal-hal, obat tidur, ya, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, depresi, kecemasan, semuanya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, penyertaan mulai yang sempurna atas hidup kami, membentengi kami, membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan karena kuasa Tuhan dahsyat. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menjagai, melindungi bangsa ini, dijauhkan dari segala kekerasan, penganiayaan, dijauhkan dari segala kerusuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau memberkati orang-orang yang ada di atas bangsa ini, mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan makanan. Tuhan menjadi Tuhan yang menyediakan ketika mereka sungguh-sungguh berharap pada-Mu. Bahkan Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan, mulai dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, pemimpin-pemimpin di daerah. Bahkan kami terus berdoa untuk Tuhan TNI Polri ada dalam satu kesatuan, Tuhan yang menjagai, memberkati dalam kesatuan NKRI, semuanya terjaga karena rahmat anugerah-Mu Bapa. Tuhan terus memberkati para tim medis yang terus setia ada di garis terdepan melawan COVID. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna, hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami tahu tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Kami juga terus percaya Tuhan memberkati, menyertai bahkan bangsa-bangsa semua yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih buat malam ini, kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati keuanganmu sehingga hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah setia. Jangan lupa bagikan Mesbah Doa ini untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom dan Tuhan berkati.